Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, kembali lagi dalam edisi Renungan Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon, edisi Minggu Biasa yang ke-20. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Di satu sisi, kita menyaksikan kemajuan teknologi yang luar biasa, kemudahan akses informasi, dan lonjakan kekayaan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik fase kemakmuran ini, seringkali tersembunyi sebuah keruntuhan moral yang mendalam. Berbagai berita yang kita jumpai akhir-akhir ini dipenuhi oleh kisah-kisah skandal keuangan dan korupsi yang tak terbayangkan jumlahnya. Fenomena ini bukanlah sekedar kejahatan individu. Di balik setiap skandal besar, ada sebuah sistem dan budaya yang memprioritaskan keuntungan di atas etika dan kesejahteraan bersama. Nampak terjadi pergeseran cara pandang, di mana uang dan kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai alat, melainkan sebagai Tuhan. Inilah yang oleh para bapak gereja disebut sebagai auri sacra fames, kelaparan terkutuk akan emas. Nafsu yang tidak terkendali ini menjebak manusia ke dalam dosa dan menyimpangkan mereka dari iman. Bacaan pertama hari ini membawa kita ke Israel Utara pada abad ke-8 sebelum Masehi. Sebuah masa yang sangat mirip dengan zaman kita sekarang. Pada masa itu, kerajaan Israel mencapai puncak kemakmurannya di bawah pimpinan Yerobeam kedua. Perdagangan berkembang pesat dan kaum elit hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Namun di balik kemakmuran tersebut, keadilan sosial menjadi rakyat miskin dan kaum kecil menjadi korban dari sistem ekonomi yang menindas. Amos dengan lantang mengecam para elit kaya yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negerinya. Pesannya bukan ditujukan kepada individu, tetapi kepada sebuah sistem yang busuk. Amos hendak menunjukkan bahwa ibadah mereka tidak memiliki makna. Kendati mereka sangat taat dan sangat setia kepada ibadah mereka, namun jika mereka masih melakukan ketidakjujuran, seperti menipu dengan timbangan yang tidak benar, atau berdoa hanya sebagai bentuk menunjukkan pencitraan mereka di depan orang lain, maka bagi Amos, hal itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Sebab Allah sendiri menegaskan bahwa ibadah yang tidak didasarkan kepada ketulusan hati dan kesadaran penuh hanyalah sebuah kesia-siaan belaka, sebab hal itu tidak melahirkan sikap kepedulian sosial terhadap sesama. Bagi Allah, ibadah yang tulus, ibadah yang penuh dengan kesadaran akan mampu menghantar seseorang kepada sikap peduli kepada sesamanya, kepada lingkungannya, dan kepada apa dan siapa saja di sekitar. Dari protes seorang nabi yang sederhana, Paulus sebagai seorang rasul yang bijaksana, dalam suratnya kepada Timotius, pemimpin gereja muda di Efesus, ia memberikan arahan pastoral yang mendalam. Efesus adalah sebuah kota yang ramai, penuh dengan pengaruh budaya Romawi dan Yunani, serta ajaran sesat yang mengancam persatuan gereja.
Di tengah tantangan ini, Paulus memberikan instruksi yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki fondasi teologis yang sangat radikal. Paulus menegaskan bahwa doa dan karya kita untuk keadilan dan perdamaian adalah wujud konkret dari kolaborasi kita terhadap kehendak ilahi Allah. Ialah untuk menyelamatkan semua. Paulus hendak menghubungkan tindakan pribadi, yaitu doa, dengan tujuan universal, yaitu keselamatan semua orang. Dia menunjukkan bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan publik. Kritik Amos terhadap ketidakadilan di Israel Utara kini mendapat fondasi teologis yang secara universal berlaku untuk semua orang dari Paulus. Bagi Paulus, jika Allah menghendaki keselamatan bagi semua orang, termasuk para penindas, maka kita pun memiliki tanggung jawab untuk mengubah realitas dunia agar menjadi lebih selaras dengan kehendak Allah. Doa kita menjadi efektif ketika menginspirasi tindakan nyata yang membangun perdamaian dan keadilan sosial, dan karena itulah jalan yang membuka kita bagi Injil dan bagi keselamatan. Kisah Amos dan kisah Paulus memperoleh puncaknya dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus. Sebuah perumpamaan yang sering dianggap sebagai salah satu yang paling membingungkan dari ajaran Yesus. Bagaimana mungkin Yesus memuji seorang bendahara yang tidak jujur? Perumpamaan ini hendak menantang sekaligus menentang logika duniawi kita dan memaksa kita untuk berpikir secara radikal tentang hubungan kita dengan Tuhan. Seorang bendahara dituduh menghambur-hamburkan harta tuannya dan akan dipecat. Dalam situasi krisis semacam ini, ia tidak bersih. Sebaliknya, ia bertindak dengan cerdik. Ia memanggil para penghutang tuannya dan mengurangi jumlah utang mereka. Mengapa tuannya memuji dia? Pujian ini bukan atas ketidakjujurannya, tetapi atas kecerdikannya dalam menghadapi krisis yang sementara ia alami. Bendahara itu melepaskan keuntungan pribadinya yang mungkin berupa komisi atau bunga atas pinjaman, sehingga ia dapat memangkas utang orang-orang tersebut. Tindakan ini membuat orang-orang yang berutang berterima kasih kepadanya, dan yang lebih penting, tentunya mereka akan memuji kemurahan hati dari tuannya. Ia telah menggunakan kekayaan tuannya sebagai alat untuk menciptakan persahabatan dan dukungan sosial yang akan menopangnya di masa ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini menjadi sebuah cermin yang menantang bagi kita. Nabi Amos mengajarkan kita bahwa ibadah kita menjadi hampa jika tidak melahirkan keadilan. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa seluruh karya kita untuk perdamaian dan keadilan adalah bagian dari rencana keselamatan universal Allah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui perumpamaan yang radikal menunjukkan kepada kita bagaimana mengkonkretkan panggilan ini. Ia mengajak kita untuk menjadi pelayan yang bukan hanya cerdik, tetapi tulus dan setia, yang mampu menggunakan harta duniawi yang tidak stabil dan tidak dapat diandalkan sebagai alat untuk membangun relasi yang sejati dan mengumpulkan harta yang sesungguhnya di surga. Pilihan untuk mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon adalah pilihan yang setiap hari kita hadapi. Pilihan ini terlihat dalam cara kita mengelola uang,
waktu, talenta, dan kekuasaan kita. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan segala sesuatu itu? Menggunakan uang, menggunakan waktu, menggunakan talenta dan kekuasaan kita hanya untuk menumpuk keuntungan pribadi, ataukah hal-hal itu kita gunakan untuk membangun kerajaan Allah? Rahmat Allah menolong kita sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.